Apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Maksudnya apa, gimana? Ya kami biasa, kalau terbuka bercanda tuh biasa. Pak Prabowo bilang etik dasmu gitu. Nah ini dianggapnya kok kayaknya gimana gitu Pak Prabowo kepada Pak Anies. Tentang apa dengan Mas ini? Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu, dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua untuk kawan-kawan dimanapun kalian berada. Ingat ya guys, tanggal 22 ya, kita ada debat cawapres, itu pasti seru. Saat ini kita akan menyaksikan video-video tentang persiapan Gibran saat akan menghadapi debat cawapres. Bagaimana keseruan beliau dan kawan-kawan, kita bisa saksikan nanti di videonya. Dan ada satu lagi sekarang yang lagi viral di media sosial, lagi-lagi netizen dibuat gaduh ya namanya netizen ya, sampai mau digorong-gorong juga bakal ketemu lah netizen, maupun biarpun lagi di ruangan kayak gimana juga, biarpun dijaga kayak apa juga pasti dapat sama netizen. Oke guys, kita akan saksikan video-video keseruan persiapan debat cawapres dari Gibran Rakabuming Raka. Semoga dapat menghibur. Mari kita saksikan videonya. Gas. Gila ada calon pemimpin ngomongnya kasar bedah. Pakai ngomong ndasmu. Aduh. Sekarang kalau kepalanya begitu, gimana yang di bawahnya ya? Wajar lah kalau mereka kasar-kasar, ya kan? Kereta kan ngikutin pala. Nah, kalau palanya belok semua gerbong. Ya kan? Makanya sekarang pikir-pikir ulang dah kalau mau pilih-pilih pemimpin. Lihat bebet, bobot, watak semua. Ya. Masalahnya kita ini dipimpin 5 tahun, bukan seminggu 2 minggu. Salam akal sehat dah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul sih guys, kalau kayak kepala gerbong kereta api sih ya sambungannya ngikutin kepala gerbong kereta api sih, nggak salah. Betul juga, jadi memang dasnya kepala ya, berarti dari bawah sampai ke atas ngikutin kepala semua sih. Betul. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Itu bagaimana perasaan Mas Prabowo ke Nyai gitu loh. Tapi kenapa sih jadi panggil Mas Prabowo? Kan kemarin udah panggil Yang Gemoy, jadi suruh panggil Mas, aduh Nyai kan jadi geli gitu loh. Udah ya Yang Gemoy aja. Apaan sih? Kadang-kadang emang mama ini emang gak jelas ya. Yang gemoy ada. Ya itu bukan video bocor ya, itu video di acara internal. Semua orang boleh merekam dan bawa handphone, tetapi memang itu percakapan yang tidak utuh ya. Etik ndasmu. Bahasa seperti ini kok diucapkan oleh calon seorang pemimpin. Alasannya katanya itu kan internal bukan eksternal. Ya mau internal mau eksternal ya sama aja lah. Apakah orang tuh menjaga etika kalau hanya di luar, terus kalau di dalam ruangan atau mungkin bersama teman-temannya nggak menjaga etika begitu? Ya
mau di luar, mau di dalam ruangan, mau bersama teman-teman, mau bersama orang lain, etika harus tetap dijaga lah. Gitu loh. Itu artinya apa? Watak asli. Kalian tahu nggak ndasmu itu apa? Ndasmu itu kalau dalam bahasa anak-anak muda zaman sekarang itu pala lu itu ndasmu. Nggak pantas sama sekali diucap, itu nggak pantas gitu loh ya. Betul sih yang dikatain netizen itu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ya kasarnya lah. Di dalam bahasa daerah kan pasti ada yang namanya bahasa halus, ada yang bahasa kasar. Ini yang paling kasar lah gitu istilahnya kan. Ndasmu etik pala lu. Yang mungkin kalau menurut gue sih ini emang impact debat capres yang kemarin sih Prabowo itu kan. Ya kan sama Anies kan bener-bener dihajar habis kan. Mungkin masih nggak terima kayaknya. Itu kan di antara keluarga, ya kan. Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara itu. Nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo. Siapa yang suruh nanya? Ada klarifikasi dari Pak Prabowo. Jadi itu tuh internal keluarganya, istilahnya internal di partai kan. Jadi mungkin ya tahu sendiri lah Pak, netizen Indonesia itu. Netizen Indonesia itu terkenal Pak. Bener, bukan cuma di Asia loh. Netizen Indonesia itu terkenal di dunia. Siapa sih yang nggak kenal netizen Indonesia kan? Sampai ngumpet di gorong-gorong juga ketemu. Ya itulah netizen Indonesia memang. Kalau menurut gue sih ya, sebagai pemimpin ya intinya memang memberi contoh yang baik, biarpun itu di acara internal. Kan kita nggak tahu juga kan acara internal itu maksudnya tuh, di dalam acara internal itu kan ada yang merekam atau enggak kan, karena ya namanya merekam atau enggaknya itu kan bawa handphone kan itu memang udah kewajiban dari semua orang kalau untuk sekarang. Jadi ya mungkin ada resikonya juga sih kalau kita keceplosan. Pak Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo merasa Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Kejutan guys, barusan jubir TKN-nya Prabowo itu Gibran bakal menampilkan sebuah kejutan guys. Nah gue nggak ngerti itu kejutannya kayak gimana, tapi ya kita jangan negatif dulu lah, kan belum mulai, siapa tahu bener-bener kejutan. Dan itu bener-bener kayak misalkan, wih lawannya kan Mahfud sama Caimin, ya pressure bro. Buset dah, terusan dibilang mau ada kejutan. Wih, lawan profesor coy. Ya, tadi dalam diskusi bilang saya lihat ada ditanyakan soal kesiapan Anda untuk debat nanti. Ya, kalau ada saling sandang gimana Mas? Siap untuk itu? Nah, barusan juga Gibran di depan semua wartawan tuh udah ngomong siap. Berarti kan, wah ini benar-benar harus ditonton ini. Kita menantikan semua ini. Keren nih tanggal 22 nih, pasti seru nih. Lebih seru daripada capres yang debat capres kemarin nih. Soalnya apa? Itu Gibran udah konfirmasi ke wartawan, dia siap ya. Mantap. Teman saya ini kenal Mas Gibran ya. Mas Gibran tuh tenaga dalamnya banyak nih. Jadi siap-siap aja banyak kejutan. Dia ini banyak yang orang bilang nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Enggak. Saya kenal udah lama sama Mas Gibran. Dia adalah pemimpin yang tegas, manajerialnya luar biasa, terus jiwa entrepreneurship-nya luar biasa. Dan saya yakin
nanti ada adrenalin yang naik dan pasti tenaga dalamnya beliau dan pakai bakal kaget nanti di debat cawapres. Dia akan excellent. Tapi sekarang saya lihat dia tetap fokus, bayangin dia tetap fokus, hatinya tuh melayani. Mas Gibran sekarang walaupun di tengah pencapresan ini tetap warga Solo utama buat dia. Gila, tenaga dalam lagi, udah dikonfirmasi tuh sama Giring tuh. Jadi nanti Gibran tuh bakal ngeluarin tenaga dalam. Son Goku kali. Nggak, maksud gue tuh ada-ada aja gitu bahasanya ya. Tenaga dalam, adrenalin, tapi ya bebas sih. Yang penting nanti tanggal 22 itu bener-bener harus lebih seru daripada debat capres kemarin. Harus ada kejutan-kejutan. Pokoknya harus bisa menghibur kita semua lah istilahnya ya kan. Sebagai rakyat Indonesia kan kita pengen melihat calon wakil presiden kita berdebat kan. Jadi dari visi misinya, dari apa, dari gagasannya, di situ bakal seru. Kenapa? Ada profesor bro, Profesor Mahfud MD. Caimin juga jangan diremehin lo, buset dah. Senior itu Caimin itu. Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak ada lawan berat pada saat debat terbuka Cawapres pada 22 Desember mendatang. Meskipun kedua rivalnya yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dinilai sangat berpengalaman. Untuk debat besok, untuk Cawapresnya yang ditakutin siapa mas? Ada nggak mas? Soalnya kan seperti masuk kan di antara dua Cawapres lain gitu mas. Statement. Ini mah cuma mau giring opini aja. Dasar. Ada-ada aja berita ini. Meremehkan. Nah, barusan Gibran kan ngomongin kan, maksudnya kan ya istilahnya kan namanya cawapres ya, calon wakil presiden. Ya intinya untuk karena kita belum melihat ya sekarang kan cawapres ada 3 cawapres intinya kan. Sebelum ada perdebatan, sebelum kita melihat mereka berdebat, ya mereka masih sama levelnya. Iya kan? Nah, nanti setelah selesai perdebatan, baru kita bisa simpulkan. Bener kan? Bener. Oh, gini. Aku nggak bisa. Ini tingkah pola politisi menuju 22 Desember. Pesan ini, Bang Nara, buat debat Cawapres. Debat itu menunjukkan kualitas. Jangan mengutarakan otot, tapi adalah pikiran. Pandai mengutarakan visi misi, itulah ciri khas debat yang hebat. Kalau nggak bisa ngomong, nggak usah debat. Ngeri. Yang jelas, debat itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kerja yang benar adalah bicara tentang output, hasil kerja. Itu yang paling penting. Kamu keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan bakatmu. Tapi emang ya di beberapa kesempatan itu emang Mas Sinton itu emang sekarang tukang lawak loh, bener. Di mana-mana loh, di acara mana aja gue sering nonton, di TV One, di Mata Najwa lah, di Metro lah, itu sering lawak ya. Lanjut. Kalau menurut gue nanti paslon bertiga debat cawapres yang paling banyak ngomong kan nanti si cawapresnya ya. Nah 1, 2, 3 nih. Oke. Berat. Gue sih pengennya gini nih. Gimana? 1, Pak Anies. Saya akan mendampingi tapi dia duduk di depan. Di penonton. Oke. Saya hanya menyaksikan dan memberikan support. Oke. Yang ketiga juga sama. Pak Ganjar. Saya juga mempercayakan semuanya kepada dia karena dia udah satu misi. Kenapa cawapres ini diperlukan untuk dia berbicara? Karena suatu saat dia tidak akan terus menerus. Takdir bisa menentukan lain. Di suatu saat di pertengahan perjalanan menjadi presiden, tiba-tiba meninggal presidennya. Yang akan menggantikan itu siapa? Wapres itu. Makanya kita butuh. Siapapun itu kan punya kemungkinan. Iya semua.
cara berpikirnya itu kita harus tahu sendiri. Jadi Pak Anies duduk nih. Duduk. Dari Pak Ganjar duduk sendiri. Pak Ganjar duduk. Pak Ganjar juga duduk. Pak Mahfud sendiri. Nah, kan Gibran sama Prabowo. Pak Prabowo di sini aja, mungkin kayak gitu. Akhirnya ditemenin. Nah, dari bertiga itu satu-satu berdua ini. Nah, nanti Pak Mahfud akan bicara sama Pak Prabowo. Ngapain? Ngambil rapot, Pak. Ini enggak nih, saya juga lagi dipanggil guru BP. Tapi anak bener-bener dah. Lawakannya tuh luar biasa. Oke guys, yang penting jangan lupa nanti ya tanggal 22 barusan kan Gibran udah menyatakan siap, terus TKN-nya 02 itu kan udah bilang siap dan akan memberi kejutan gitu. Ditambah lagi giring bakal akan ada pengeluaran tenaga dalam dari Gibran ya kan. Gue nggak ngerti apa maksudnya tenaga dalam. Jadi adrenalinnya, jadi maksudnya adrenalinnya keluar untuk memicu tenaga dalam. Jadi intinya sih akan memberikan kejutan-kejutan lah nanti lah di debat cawapres tanggal 22 ya. Jadi ya untuk teman-teman semua jangan lupa ya nonton tuh, bener serius, pasti seru dan pasti ya intinya sih semuanya memang harus bisa menghibur kita semua ya kan. Ya seperti kata mereka juga kan, politik itu dia gembira bro, jadi ya harus bisa menghibur lah. Mau di acara apapun, mau acara debat lah, mau di acara internal lah, semuanya bisa menghibur lah. Namanya netizen ya kan, butuh hiburan. Oke guys, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau video-video yang barusan ditampilkan itu menyinggung di satu pihak. Saya mohon maaf karena ini semua saya buat hanya sebagai hiburan semata. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Biar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten yang berbau politik tapi agak menghibur gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.